lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Umam, MT, selaku pembimbing mata kuliah komunikatif, dan yang telah berpartisipasi hadir dalam konferensi Zoom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dari Teknik Informatika, dari kelas Teknik Informatika 16. Di sini saya akan membawakan materi tentang UI dan UX. Pengertian UI dan UX. UI, atau yang biasa disebut dengan user interface, adalah proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat oleh pengguna atau user. Tujuan dari user interface tersendiri untuk meningkatkan fungsionalitas serta user experience dari pengguna. Sedangkan UX adalah user experience adalah proses di mana pengguna dapat berinteraksi dengan interface secara baik, nyaman. Yang terpenting di sini tujuan dari UX adalah untuk meningkatkan kepuasan pengguna saat mengakses sebuah tampilan, baik dari sisi website, mobile, maupun desktop. UX sendiri menjadi sebuah penghubung antara pengguna dengan produk. Perbedaan UI dan UX. 1. Tujuan desain. Hal yang paling mendasar tentang perbedaan UI dan UX adalah tujuan desainnya. Fokus pembuatan desain UI dan UX sangat berbeda. Desain UI pada sebuah produk bertujuan untuk mempercantik tampilan produk, sementara desain UX dirancang untuk memberikan pengalaman menyenangkan untuk pengguna. Fokus desain UI adalah keindahan tampilan, sementara fokus desain UX adalah kepuasan menggunakan produk. Sederhananya, desain UI akan mempengaruhi kesan pertama pengguna melihat produk Anda, sementara UX mempengaruhi bagaimana pengalaman pengguna untuk menggunakan produk. 2. Proses desain. Tujuan desain yang berbeda juga mempengaruhi prosesnya. Oleh sebab itu, proses merancang UI dan UX pun berbeda karena berfokus pada user experience. Proses desain UX berlandaskan riset pengguna sehingga menghasilkan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh target pengguna. Prosesnya pun melalui banyak tahap dan membutuhkan banyak pihak, salah satunya yaitu UI research. Setelah melakukan riset desainer, biasa desain yang wireframe dan prototype. Sementara itu, desain UI juga memerlukan riset, namun riset yang dilakukan merupakan riset desain untuk membuat desain menarik sesuai konsep. Di sini, desain UI juga perlu merancang model desain, yaitu membuat mock-up terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membahas komponen dalam UI dan UX. Yang pertama, itu ada informasi arsitektur. Di sini, arsitektur adalah struktur dari segala bentuk informasi yang ditampilkan pada pengguna. Sebelum membahas rancangan aplikasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh user. Berikut ini kami akan menjelaskan metode apa saja yang diperlukan mengorganisir informasi arsitektur. Yang pertama yaitu hierarki. Metode pengorganisasian informasi secara hierarki ini merupakan konsep teori psikologi. Dalam hal ini sangat diperhatikan dalam fungsionalitas penyusunan setiap elemen dari sebuah aplikasi yang akan dibuat. Contohnya, pembuatan navigasi yang dibuat paling atas berfungsi sebagai petunjuk. Selanjutnya yaitu sekuensial. Metode sekuensial ini menekankan pada proses breakdown setiap informasi menjadi beberapa tahapan. Nantinya akan digunakan oleh user. Fungsi dari metode agar pengguna dapat mengingatkan lebih baik informasi yang diberikan. Yang selanjutnya, metrik. Metode metrik ini merupakan melimpahkan tanggung jawab pada sisi pengguna. Tanggung jawab di sini mengorganisir informasi. Sebagai contoh, sorting merupakan fitur yang menggunakan metode metrik.
Di sini selanjutnya ada interaksi desain. Aplikasi dibuat tidak hanya untuk dipandang dan dinikmati tampilan saja, tetapi interaksi dari aplikasi tersebut sangat berperan penting. Interaksi juga didukung dengan desain yang baik pula. Interaksi pada desain dapat berupa cara mengklik, menggeser, menekan fitur, maupun tombol dalam aplikasi. Yang ketiga yaitu fungsionalitas. Fungsionalitas atau usability merupakan komponen yang penting dalam UI dan UX. Ukuran dari fungsionalitas ini dinilai dari seberapa mudah pengguna dari aplikasi tersebut. Selain itu, ketepatan fitur mendukung bagi pengguna merupakan hal yang sangat penting. Selanjutnya itu prototype. Setelah menyusun ketiga komponen di atas, selanjutnya dilakukan adalah prototype kasar berupa wireframe. Output dari prototype tersebut akan dijadikan layout, yang mana nantinya akan diserahkan kepada tim pengembang untuk proses pembuatan software. Dan terakhir adalah desain visual. Setelah hasil wireframe telah dibuat, barulah bagi seorang visual designer untuk membuat rancangan dengan penambahan perubahan pada style, font, dan lain-lainnya. Tools yang digunakan sendiri seperti Adobe XD, Figma, dan lain-lain. Dan kesimpulannya yaitu saya akan menyebutkan hasil presentasi saya. Yang pertama yaitu UI atau user interface adalah proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat oleh user pengguna. Sedangkan UX atau user experience adalah proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat oleh pengguna atau user. Yang kedua yaitu orang yang bekerja untuk membuat desain UI UX disebut dengan UI UX designer. Posisi tersebut berperan penting dalam pembuatan desain awal dari aplikasi baik dari website, desktop maupun mobile. Tiga, terdapat 5 macam komponen dalam UI dan UX, yaitu seperti arsitektur, interaksi, desain, fungsionalitas, prototype, dan desain visual. Di dalam pengembangan aplikasi, sangat diperlukan desain UI UX untuk meningkatkan kualitas serta memudahkan pengguna dalam berinteraksi. Sekian materi yang saya akan bawakan. Apabila ada kesalahan kata atau tidak berkenan bagi teman-teman, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.